Kelihatan nggak? Sampai belakang. Mbak tolong bongkar dulu. Lebih baik. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ini kita pengenalan dulu kuliah yang agak berbeda dari kuliah kalian biasanya. Apa bedanya? Coba, ada yang sudah pernah dengar ilmu sosial dan perilaku farmasi? Belum, sekarang dengar. Bayangkanlah apa ya, ilmu sosial perilaku tapi kok dari farmasi. Ya. Oh, dia tidak mau. Ilmu sosial perilaku farmasi atau bahasa Inggrisnya social and behavioral science of pharmacy. Jadi social behavioral science tapi dilihat dari konteks kefarmasian. Pernah dengar klaster sosial humaniora? Fakultasnya apa saja yang masuk klaster? Kalau di UGM ada klaster Visipol, FIB, filsafat, hafal sekali, mau masuk ke sana kemarin. Ya betul, filsafat, ada lagi hukum, FEB itu ekonomi bisnis, FIB itu ilmu budaya. Oke. Psikologi masuk situ ya. Nah, kebayang nggak kalau ilmu-ilmu yang diajarkan di fakultas-fakultas tersebut itu juga bisa mikir-mikir ke farmasi? Kebayang nggak? Kebayang? Apa coba yang dibayangkan? Coba, kan kebayang apa, Dek? Oh iya, manajemen keuangan. Oh sudah ya, ada manajemen keuangan. Pengenalan, ya sama. Kita juga kenalan hari ini ya. Iya, berarti ada keuangan di FEB, tapi ternyata yang mengelola keuangan, yang manage keuangan itu apoteker. Ya. Ada lagi selain keuangan ekonomi, hukum. Tadi ada yang bilang hukum. Kira-kira apa hubungannya hukum dengan farmasi? Regulasi obat. Iya betul. Kalau ada kebijakan obat, gimana kita melihatnya? Apoteker kan juga tetap harus tahu ya, walaupun mungkin ya ada sih yang bisa jadi ahlinya kebijakan obat ya. Tidak terserah kalian besok mau mengembangkan keilmuan, mau sampai sejauh apa, bisa sampai ahlinya, atau mungkin cukup mengenal saja sesuai dengan kebutuhan kalian di tempat bekerjanya besok ya. Hukum bisa masuk ke tentang ranah regulasi, UU peraturan tentang obat, kemudian kebijakan obat. Kok nggak tahu? Terus apa lagi ya? Tadi melipir-melipir ya istilahnya. Kita ternyata sebagai apoteker juga perlu tahu ilmu-ilmu sosial dan perilaku yang notabene ada di fakultas-fakultas klaster sosio humaniora. Kenapa? Tadi pertanyaan di slide sebelumnya sebenarnya kenapa kok mahasiswa apoteker, mahasiswa farmasi harus mempelajari ISPF? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok ilmu-ilmu dari fakultas seberang kok malah dibawa ke sini? Karena kita akan bersosialisasi dengan pasien. Pasien adalah manusia, ya sosial itu kan kita berhubungan dengan manusia lain. Maka sudah pasti kita perlu mengetahui ilmu-ilmu farmasi sosial. Ya, farmasi sosial atau ilmu sosial perilaku farmasi mirip-mirip. Jadi besok insya Allah jadi ahli obat ya semua. Kan kalian lulus terus ambil apoteker supaya mendapat gelar apoteker. Nah, apoteker itu adalah ahli obat.
Besok maksudnya besok beberapa tahun lagi, bukan besok hari Sabtu ya. Nah, ahli obat ini itu bisa orientasinya produk ataupun pasien. Sebenarnya bukan atau ya. Kalau cerita zaman dulu berapa 30, 40 atau 50 tahun yang lalu awal-awal berkembangnya kefarmasian itu apotekernya lebih banyak memikirkan bagaimana bisa membuat produk obat yang baik. Ya, yang keilmuannya sampai sekarang masih diperlukan yang berhubungan dengan pembuatan obat yang baik. Ada yang tahu nggak apa keilmuannya atau mata kuliahnya yang sudah kalian dapatkan? Farmasetika ya, ya bentuk-bentuk sediaan obat. Farmasi fisik betul. Biomol, KA, KO, KFD, kimia analisis, kimia organik ya, semua itu keilmuan yang mendukung supaya apoteker bisa membuat produk yang baik. Tapi kemudian orientasi tersebut shifted meluas, bukan berganti arah, tapi menurut saya bertambah luas. Karena ternyata setelah produk jadi, produknya itu sebenarnya mau buat apa atau buat siapa? Buat pasien. Jadi tujuannya apoteker menyiapkan produk obat yang baik adalah sebenarnya berorientasi pada pasien untuk memperbaiki kondisi pasien. Nah, kalau mau bisa memberikan obat kepada pasien dengan baik, tadi kita harus berinteraksi dengan pasien. Makanya perlu mempelajari ilmu-ilmu sosial tadi. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian maupun dalam melakukan pelayanan kesehatan ya, apoteker itu dia harus menyediakan pelayanan yang bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian itu adalah tanggung jawab penyediaan dan pelayanan terapi obat untuk mencapai outcome tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Juga apoteker sebagai pelayan kesehatan, penyedia pelayanan kesehatan, dia akan berhubungan dengan pasien dan juga bukan hanya sebagai individu tapi juga komunitas, lebih banyak dari sekedar satu orang ya. Kemudian masyarakat juga kepada dalam satu sistem kesehatan itu kan tidak hanya ada pasien ya, apoteker berhubungan dengan pasien, kemudian finance, asuransinya, kemudian tenaga kesehatan yang lain, dokter, bekerja sama supaya bisa memberikan terapi yang terbaik untuk pasien. Nah, otomatis kalau mau berkolaborasi dengan nakes lainnya, ya harus memahami ilmu sosial dan perilaku. Ini gambarannya dulu, gambaran ilmu-ilmunya dulu ya. Sebelum kita masuk ke komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan, kita masuk ke gambaran ilmu-ilmu di farmasi yang harus dimiliki. Jadi ada 5 pilar. 5 pilar itu adalah ilmu-ilmu hayati, life science, kemudian ilmu-ilmu farmasetika, kemudian farmasi industri, kemudian farmasi klinis dan sosial farmasi. Kalau ilmu life itu kehidupan atau hayati ya istilahnya, itu ada ilmu-ilmu yang mempelajari anatomi. Sudah dapat Anfisman, mikrobiologi semester ini bukan? Ya, botani, farmakognosi, belum ya. Biochemistry, biokimia sudah ya. Sudah apa belum? Sudah. Bioteknologi belum ya. Ya, kira-kira gambarannya ilmu-ilmu yang melihat struktur tubuh manusia dan obat ya. Ini masih struktur kecil dari obat, mungkin dari herbal, dari tanaman atau dari kimiawi. Kemudian yang farmasetika, nah ini sudah aplikatif ke arah pembuatan, ke arah obatnya. Obat itu bagaimana cara desainnya supaya mudah untuk
bisa berefek terapi. Jadi dia harus sampai ke site tempat aksinya. Itu gimana cara mengantarkannya molekul obat itu biar bisa sampai di molekul yang dituju di tubuh. Jadi kan ada reseptor khusus ya, tidak serta-merta semua bagian di dalam tubuh ini bisa memberikan bisa dinyalakan supaya memberikan efek terapi. Jadi kita harus mendesain obat, kita harus menghantarkan obat supaya nanti bisa terjadi aksi yang diinginkan dan sebagainya. Itu dipelajari di pharmaceutical science. Setelah obat jadi, terus dibuatlah dalam skala industri. Ya, nggak bisa kita cuma bikin satu obat untuk satu pasien. Zaman dulu mungkin iya, obat dibuat segar, apotekernya yang meracik obat kemudian diberikan kepada pasien. Tapi kalau sekarang mau nggak mau diindustrialisasi, diproduksi dalam skala besar. Nah, itu nggak mudah ya, ada ilmunya juga, perlu formulasi yang tepat, teknologi produksi yang tepat. Kemudian kalau produksi massal, bagaimana caranya supaya kualitasnya tetap terjaga? Ada quality control, ada quality assurance, itu ada dipelajari di industrial farmasi. Kemudian farmasi klinis itu berarti melihat efek obat. Kalau tadi kan kita bicara masih sendiri-sendiri ya, obat, terus sistem molekul dari tanaman, dari obat. Kemudian ketika sudah bicara clinical farmasi, maka kita melihat efek obat itu dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya sudah tidak diuji cobakan lagi ke mencit, tikus, belum praktikum dengan mencit ya. Nanti di semester depan kalian akan praktikum menguji cobakan obat ke hewan uji. Nah, tapi kalau clinical farmasi sudah tidak lagi dengan sudah tidak lagi dengan hewan uji, sudah ke manusia, mempelajari efek obat di dalam tubuh manusia, juga termasuk mempelajari efek tubuh terhadap obat. Tubuh kan punya mekanisme untuk memetabolisme zat asing. Obat itu akan dihancurkan oleh tubuh. Tapi obat juga memberikan efek kepada tubuh setelah dihancurkan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu tentu agak berbeda dengan ketika mempelajari drug action. Ini soalnya sudah bicara di manusia. Itu ya gambaran clinical farmasi. Ilmu yang paling baru itu mungkin 20 tahunan terakhir ya, mulai agak berkembang, itu adalah sosial farmasi. Nah, ini yang mau kita pelajari. Sosial farmasi, contoh-contoh cabang ilmunya adalah ini. Aspek sosial perilaku dari kesehatan dan penggunaan obat, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, kebijakan farmasi, manajemen supply atau manajemen stok, dan seterusnya. Ini ada yang pernah dengar? Ada yang sudah familiar dengan istilah-istilah tersebut? Mungkin tidak semuanya kalian dapatkan di kurikulum S1. Ada yang pasca setelah S2 atau S3 baru dapat ya, karena memang ini keilmuannya berkembang terus. Coba kalau yang ini, sosial behavioral aspek. Pernah kebayang nggak kenapa apoteker harus mempelajari perilaku manusia? Tadi kan berinteraksi dengan pasien, interaksi yang seperti apa sih sehingga apoteker harus memahami perilakunya pasien? Ada yang bisa memberi contoh kasus? Mungkin Iya. pernah di tempat saya itu ada seorang apoteker. Itu dia ditanyain obat pasien itu kayak cuma dari potongan kecil bungkus obatnya gitu. Jadi Iya. kan kita harus tahu itu juga obat apa, cara nyampein ke pasien itu juga gimana. Kan kita juga tanya itu obatnya ciri-cirinya kayak gimana, terus ilmunya kayak gimana. Jadi pasiennya membawa potongan kecil obat, terus nanya ini obat apa Pak gitu ya. Oh ya, jadi kita harus bisa nebak.
Oke, berarti komunikasi ya, gimana bisa menyampaikan kepada pasien ini obat apa saja. Juga kemampuan apa ya menebak, ada namanya nggak potongan kecilnya itu? Obat kayak pinggirnya aja gitu. Oh, ya berarti itu kemampuan sudah di luar nalar. Obat untuk apa, terus juga bentuknya kayak gimana obatnya. Ya, jadi tebak-tebakan ya dengan komunikasi tadi ya. Oke, bisa. Ya, itulah perilaku pasien bermacam-macam ya. Tergantung ya, apotekernya ya harus maklum saja lah. Namanya juga pasiennya mau berusaha untuk tahu tentang obatnya. Cuman apotekernya harus punya banyak pengalaman nih. Dia harus bisa nebak ini obat apa dari warnanya, bentuknya, besar kecilnya tablet, sama-sama bulat kan ya? Iya. Kasus lain nih. Ya. Ada kayak suatu kejadian, jadi misal anak kecil nih disuruh sama orang tuanya beli super tetra. Nah, super tetra tuh ternyata antibiotik, dan sekarang tuh super tetra tuh ada banyak di warung-warung gitu loh, Pak. Terus kita harus bisa mengedukasi kalau super tetra tuh ternyata antibiotik dan nggak bisa sembarangan dipakai gitu. Nanti kan bisa berakibat ya resistensi. Ya, betul. Ada satu perilaku lagi di masyarakat secara umum ya, bebas menggunakan super tetra. Super tetra pernah dengar? Apa isinya? Dia tahu nggak? Antibiotik apa itu? Gak pernah baca. Nggak pernah baca. Tahu super tetranya aja. Super tetra, tetrasiklin ya? Iya, tetrasiklin antibiotik. Kenapa tidak boleh dipakai sembarangan? Antibiotik itu tidak boleh dipakai sembarangan. Secara umum antibiotik semua ya, bukan cuma super tetra. Karena tadi katanya takut resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik? Kekebalan bakteri. Yang kebal itu bakterinya, bukan manusianya ya. Jadi karena penggunaan yang kurang tepat selama ini, bakteri yang ada di dunia dia lama-lama jadi kebal. Kalau dia menulari atau menginfeksi manusia, manusianya akan butuh obat dengan dosis yang lebih banyak, durasi yang lebih lama, jumlah yang lebih besar, atau bahkan kalau itu jenisnya sudah tidak mempan ya dia perlu jenis yang lebih kuat lagi. Padahal kemampuan manusia menemukan obat baru itu bisa puluhan tahun. Jadi memang concern atau apa ya, kekhawatiran secara global saat ini nggak cuma di Indonesia, itu adalah resistensi antibiotik. Nanti kalau obat yang ada selama ini sudah tidak mempan lagi kan susah. Infeksi yang ada sekarang makin sulit diatasi. Ya, tadi perilaku, mungkin kita perlu, apotekernya perlu memahami kenapa perilaku masyarakat seperti itu. Mungkin karena dari faktor pendidikan, pengalamannya belum mengetahui tentang akibat buruk dari penggunaan super tetra. Oke, tadi itu saya mau ngasih kasus ini nih sebenarnya. Misalnya apoteker mungkin harus berkaca ketika dia memberikan obat kepada pasien. Kalian ada nggak yang pernah ketemu dengan apoteker langsung waktu mendapatkan obat? Menteri obat Belum? di rumah sakit. Pernah ya? Biasanya apa yang diucapkan oleh apotekernya? Gejalanya apa? Oke, ada lagi? Sakitnya dari kapan? Sakitnya dari kapan? Oh, pertanyaan wawancara ya malahan ya. Terkait obat yang mau dikasihkan, Cara minum. cara minumnya, ya cara pakainya. Ada nggak yang setelah ketemu dengan apoteker itu terdorong untuk aku mau sembuh, aku mau minum obat dengan apa, tepat waktu, dengan teratur gitu? Enggak. Bayangkan yang mau diedukasi oleh pasien ini adalah pasien hipertensi, mungkin sudah puluhan tahun menderita hipertensi dan tidak bisa terkontrol tekanan darahnya dengan perubahan pola hidup. Dengan misalnya makanannya sudah dijaga, terus olahraga, atau mungkin sudah sulit olahraga karena usianya sudah tua, kemudian apalagi
mungkin sudah pengalaman merokok, sudah kebiasaan merokok bertahun-tahun, jadi sekarang sulit dihentikan. Intinya dengan perubahan pola hidup dia belum cukup, sehingga harus minum obat anti hipertensi bertahun-tahun. Apotekernya mengharapkan pasiennya patuh pengobatan tidak? Ya. Gimana cara komunikasinya supaya pasiennya patuh pengobatan? Kira-kira? Ya? Diberitahu bahayanya semisal tidak patuh seperti apa? Setiap bulan pasiennya kadang datang, kadang tidak ambil obat. Belum tentu ketemu dengan kita sebagai apoteker. Oke, ternyata, ya saya juga tidak tahu jawabannya ya. Ternyata masalah kepatuhan, baik hipertensi maupun penyakit kronis lain, itu yang masih jadi masalah. Kenapa sih dinasehatin, tanda kutip dinasehatin itu ya, pasien nggak mau rutin minum obat, nanti kalau tekanan darah tidak terkontrol, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba tamat. Ya maaf ya, tapi banyak loh di antara kita masyarakat deh, nggak tahu kalau mahasiswa mungkin belum banyak yang terdeteksi hipertensi, tapi setelah usia mungkin 35 itu sudah mulai banyak yang terdeteksi. Hubungannya dengan perilaku apa? Ilmu perilaku. Jadi ternyata apoteker pun perlu memahami apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pengobatan pasien. Kalau dinasehatin saja misalnya ya, dikasih tahu akibat buruk dari tidak rutin minum obat, ternyata nggak mungkin. Faktor lain apa misalnya? Oh ternyata pasiennya sudah bosan minum obat berpuluh tahun. Oh ternyata pasiennya itu dia kesulitan untuk bisa ke vaskes terdekat untuk ngambil obat, jadi nggak mesti datang setiap bulan. Atau apalagi, oh ternyata sebenarnya dia yakin dalam hati bahwa obat hipertensi itu nanti bikin ginjalnya rusak. Nah, banyak sekali alasan di masyarakat yang bisa dipelajari oleh apoteker supaya ketika mengedukasi ada ilmu dan kesadaran bahwa dinasehati nanti kalau nggak rutin tekanan darahnya naik Pak, itu saja biasanya nggak mempan, gitu ya. Itu baru satu aspek nih, yang lain banyak. Ekonomi, tadi ekonomi manajemen keuangan ya. Kalau farmakoekonomi, ada bayangan? Misalnya kalian adalah mau jadi apa besok? Kerja di Dinkes. Amin. Ya, kerja di Dinkes harus menjadi decision maker, pembuat keputusan apakah sebuah program vaksinasi mau dijalankan di daerah tersebut. Kalian harus hitung-hitung nih, atau setidaknya carilah hasil penelitian yang menunjukkan bukti bahwa vaksin itu memang cost efektif. Apa tuh cost efektif? Cost harga, efektif. Efektif itu apa? Tepat. Bukan sesedikit mungkin, tepat sasaran. Oke, berefek. Efektif itu berefek ya. Jadi misalkan HPV, tahu HPV, Human Papilloma Virus, vaksin untuk apa? Mencegah kanker serviks, diberikan kepada siapa? Perempuan. Kalau di Jogja itu sudah ada programnya, jadi anak usia kelas 5 SD, 6 SD itu wajib mendapatkan vaksin HPV gratis. Kalian di Dinkes Semarang nih misalnya belum ada program tersebut, mikir-mikir mau saya gratiskan nggak ya, mau saya programkan di Semarang nggak ya, duitnya ada nggak? Kalau nggak saya programkan, kira-kira berapa orang di daerah saya yang akan kena kanker serviks pada tahun sekian? Kalau banyak yang kena kanker serviks, terus biaya kesehatannya berapa? Jangan-jangan malah anggaran biaya daerahnya malah lebih besar ketika banyak orang kanker serviks daripada kalau sekarang mulai memprogramkan pemberian vaksin HPV. Karena mencegah
ternyata nanti beban biaya akibat kanker serviks itu tidak atau rendah kalau dari sekarang kita memperjuangkan vaksin HPV. Pertimbangan seperti itu masuk dalam farmakoekonomi, termasuk misalnya kalian di BPJS atau setidaknya diminta oleh BPJS untuk membantu memasukkan obat mana yang baiknya di cover. Hipertensi tadi misalnya ada amlodipin, pernah dengar? Jangan deh, misalnya captopril, tahu ya, obat anti hipertensi. Sama ramipril, sama-sama obat anti hipertensi. Captopril harganya katakan 2.000 stripnya, ramipril katakan 50.000 satu stripnya. Saya ngarang ya harganya ya, tapi kira-kira yang ramipril memang lebih mahal. Captopril efektif, bisa menurunkan tekanan darah, tapi tidak terlalu cepat. Maksudnya ya butuh waktu untuk bisa menurunkan tekanan darah. Tapi dan efek sampingnya adalah batuk kering. Jadi pasien memang ada yang terus jadi batuk-batuk, tapi bukan berdahak. Terus ramipril dia cepat menurunkan tekanan darah, efektif sekali. Tapi tidak ada efek samping batuk kering. Mana yang mau dimasukkan ke BPJS? Yang captopril karena lebih murah? Belum tentu yang lebih murah itu yang di cover. Jadi tergantung studi cost efektivitasnya bagaimana. Karena bisa jadi yang lebih murah itu mungkin perlu jumlah yang jauh lebih banyak untuk bisa berefek, atau mungkin yang lebih murah itu lebih banyak efek sampingnya sehingga nanti butuh biaya tambahan untuk mengatasi efek samping. Ya, banyak pertimbangan untuk bisa memasukkan sebuah obat atau alat kesehatan ke dalam asuransi. Ya, itu dipelajari di farmakoekonomi. Ini kalau dibahas satu-satu panjang ya. Farmakoepidemiologi itu penggunaan obat di masyarakat populasi besar. Karena bicara populasi banyak kan sosial juga ya, ada sosialnya. Farmasi policy, kebijakan farmasi, tadi regulasi ya, gimana cara mengevaluasinya atau bahkan membuat kebijakan yang bisa mencakup semua kepentingan. Manajemen supply, stok. Pak Adit mungkin sudah banyak bicara ini juga, pengenalan stok ya. Kalau tiba-tiba ada wabah, apotekernya harus menyediakan obat seberapa banyak nih. Kan nggak ada yang tahu ya kalau ada wabah atau tidak pada saat kapan gitu. Tapi dia harus bisa prepare. Farmasi manajemen ya termasuk supply manajemen, manajemen keuangan, manajemen SDM. Kalau punya apotek yang dikelola kan bukan cuma obatnya, ya SDM-nya juga. Marketing, nah ini perlu belajar apa ya? Misalnya kalian besok akan jadi ini apa ya? Akan memproduksi obat, kemudian memasarkan obat produksi kalian. Apa faktor yang harus diperhatikan dalam marketing obat? Harga, kemasan, ya, iklannya. Apa iklan benar? Ya, tadi saya nggak salah dengar. Iklan, kemudian apa lagi? Mungkin kualitas produk atau nama, brandingnya harus merangkul siapa nih influencer yang bisa meningkatkan marketing produk kalian. Itu juga dipelajari. Farmakoinformatik bisa pakai modeling teknologi informasi AI sekarang ya untuk memodelkan, bisa desain obat atau penghantaran obat ya macam-macam. Apalagi farmasi praktis ya pelayanan kefarmasian itu klinisnya, jadi harus tahu obat apa itu untuk penyakit apa, terus nanti diberikan kepada pasien. Public health farmasi kesehatan masyarakat ada di fakultas sebelah ya.
Tapi dipelajari juga di farmasi. Kalau public health, kesehatan masyarakat, itu startnya dari masyarakat yang sehat. Kita anggap masyarakat itu sehat. Kemudian diimprove kesehatannya, ditingkatkan kesehatannya, misalnya dengan vaksinasi. Kan include apoteker juga ya yang ngurusi vaksin, dengan biasanya topik-topik farmasi kesehatan masyarakat itu tobacco, mengurangi merokok, upaya mengurangi merokok, smoking cessation, apalagi ya. Jadi bukan menyembuhkan masyarakat yang sakit, tapi menambah sehat masyarakat yang sehat. Fokusnya ke sana. Drug financing, pembiayaan obat. Tadi mirip-mirip juga dengan farmakoekonomi. Itu ya gambaran dari farmasi sosial. Nah, ini pengorganisasian ilmunya. Kalau tadi fakultas-fakultas natural science itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Pengetahuan alam. MIPA. MIPA masuk fakultas apa sih? MIPA. Sudah salah. Cluster, sorry. Cluster. Saintek ya. Ya itulah natural science ya. Yang fakultas-fakultas yang natural science itu biasanya mempelajari hal-hal yang masih kecil-kecil ini. Atom, molekul, sel, organ, gitu ya. Kemudian kalau yang fakultas sosial humaniora itu sudah mempelajari manusia ke atas, maksudnya manusia dan yang lebih besar lagi dari satu manusia, komunitas, satu kebudayaan, satu negara, global, dunia, lebih dari se-Indonesia, global, internasional gitu ya. Hubungan internasional, nah itu kan sudah mengatur hubungan banyak manusia. Kalau kita tarik ke konteks kefarmasian, ditarik ke konteks kefarmasian, maka ilmu-ilmu yang masih mempelajari hal-hal kecil ini itu masuk ke kimia atau biologi farmasi. Kalau sudah mempelajari di manusia, itu masuk ke clinical farmasi. Tapi juga ada gray areanya ya, karena memang keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada irisannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Terus kalau yang manusia banyak ini, kalau ditarik dalam konteks kefarmasian, maka masuknya ke sosial farmasi. Kira-kira demikian gambaran keilmuan di pendidikan farmasi. Makanya kalau kalian sudah memutari seluruh isi fakultas farmasi UGM, ada berapa departemen di fakultas kita? 4, 9 ya. Aneh, ada yang bertanya-tanya nggak unit 678-nya di mana? Sini ya. Jadi kalau yang hubungannya dengan keilmuan, kita punya 4. Balik ke sini dulu ya, punya 4 departemen yang ini. Jadi departemen biologi farmasi mengampu ilmu-ilmu ini, dibantu juga dengan departemen kimia farmasi. Kimia farmasi unit 4, biologi farmasi unit 2. Sini ya. Pharmaceutical science itu diampu di unit 3, departemen farmaseutika. Industrial farmasi itu juga masuk ke sini. Departemen farmaseutika juga ada sedikit beririsan dengan keilmuan industri farmasi. Kalau clinical farmasi diampu di unit 5, farmakologi dan farmasi klinis. Sosial farmasi di mana? Unit 3 juga, ya. Karena masih baru, jadi dia dijadikan anak di bawah departemen farmaseutika yang bernama Laboratorium MFFM, Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat. Nah, saya bersama
ini pengampu ISPF lainnya masuk di dalam lab MFFM tersebut. Tapi kami masih menjadi anak dari Departemen Farmasetika. Belum ada departemen khusus yang mengampu sosial farmasi. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya tunjukkan rencana kuliah kita. Apa kita? Ada kelas A gak dikasih Rencana kuliah kita, ini koordinatornya ada Bu Ana, Prof. Susi, saya sama Pak Fatul. Ini kami masuk dalam lab MFFM ya. Terus 2 pertemuan pertama dengan saya. Ini kita baru introduction loh. Yang effective communication belum masuk loh. Tapi coba kita lihat sekilas tentang komunikasi dan komunikasi efektif. 2 minggu lagi bersama Bu Ana itu mempelajari tentang perilaku penggunaan obat. Tadi kenapa kok ada yang patuh, ada yang tidak, itu istilahnya adherence, kepatuhan. Ada yang medical pluralism, plural ya, ada yang misalnya gini, dia flu, greges tau greges ya. Itu udah tumbang, rasanya sakit, rasanya nggak bisa ngapa-ngapain, pusing, meler, demam, nggak bisa kuliah. Dia menganggap dirinya sakit, terus pergi ke GMC. Itu sebuah perilaku. Kemudian dibandingkan dengan temannya itu kondisinya sama sebenarnya, tapi dia tidak menganggap dirinya sakit. Orang cuma masuk angin kok, datang ke kampus nggak mencari pengobatan. Bisa kan ya hal itu terjadi? Nah, perbedaan pandangan itu masuk dalam medical pluralism dan social determinant of health. Ada stigma, nah ini stigma kalau hipertensi itu berarti udah tua misalnya. Apa ya, stigma apa ya yang ada di masyarakat? Ada yang berdukun pengobatan. Masih ada kan ya? Kenapa kalian ketawa waktu saya tanya dukun? Kenapa waktu saya tanya dukun ketawa? Ada stigma apa dengan pergi ke dukun? Ilmu hitam, dukun pengobatan, dukun bayi, dukun pijat. Bisa jadi ada stigma mereka yang lebih percaya untuk ke dukun itu pendidikannya rendah gitu. Bisa jadi ada stigma. Itu besok akan dipelajari lebih dalam bersama Bu Ana. Kemudian ada ini teori psikologi nih. Ilmu psikologi ternyata mampir farmasi juga. Karena tadi apoteker ternyata perlu bantuan teori-teori ini untuk memahami faktor-faktor seseorang berperilaku. Jadi kalau dia kenapa dia tidak mau minum obat, mungkin ada faktor-faktor yang dia punya, gitu ya. Kemudian setelah UTS kalian akan dapat project base lagi nih kuliahnya. Kalian diminta untuk membuat riset kecil tentang fenomena yang ada di masyarakat. Jadi ya berkelompok lagi. Setelah UTS sudah nggak ada materi, tapi kalian mulai bekerja dalam kelompok tentang apa ya nanti pertanyaan-pertanyaan penelitiannya akan diberikan setelah UTS. Apa misalnya tentang kenapa orang pilih pengobatan tradisional daripada pengobatan konvensional. Ya, nanti kalian nyebar ke masyarakat, mau kemana? Ke Alkim misalnya, atau ke kenalan kalian gitu ya, terserah. Besok akan tahu detailnya untuk teknisnya ya. Jadi seperti penelitian kecil.
Ini bisa jadi ide nih. Kalau kalian skripsi, sudah ada bayangan skripsi belum? Biasanya bayangannya kalau penelitian skripsi kan di lab, pakai mencit mungkin, atau pakai alat-alat yang canggih untuk meneliti efek obat atau efek terapi dari suatu zat gitu ya. Itu penelitian kuantitatif biasanya. Tapi ada juga ini penelitian yang semacam ini kualitatif ya. Kalian melihat fenomena yang ada di masyarakat. Itu tidak bisa terjawab dengan kuantitatif. Biasanya hasilnya akan lebih kaya kalau kalian bisa eksplor secara kualitatif. Jadi banyak dosen-dosen di lab MFFM itu laboratoriumnya bukan di laboratorium farmasetika, bukan di laboratorium tempat kalian bikin sediaan obat besok. Sudah belum? Sudah asistensi praktikumnya belum? Sudah ada gambaran kan apa yang mau kalian buat di praktikum itu? Sudah. Nah, tapi dosen-dosennya praktikumnya nggak di lab situ. Dia labnya, dosen-dosen lab MFFM itu laboratoriumnya di masyarakat. Jadi terjunnya ke masyarakat. Ya itu melihat fenomena macam-macam kan tidak bisa dengan nge-lab ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, mau masuk ke materi yang sesungguhnya enggak ini? Nggak masuk UTS. Lucu banget kata-kata. Ini materinya yang mau diberikan sebenarnya ini. Kalau kalian sudah punya materi tahun lalu sebenarnya sama saja. Ini cuma saya update saja PPT-nya. Ya, ini kan teori ya. Tentang komunikasi apa ya? Pengertiannya dulu. Apakah kita sudah berkomunikasi hari ini? Ya. Saat ini kita sedang berkomunikasi tidak? Ya. Apa itu komunikasi? Perpindahan informasi. Siapa pengirim pesannya, pengirim informasinya saat ini? Saya, bukan kalian. Gantian. Langsung ke sini aja. Tipis banget, gak suka. Teorinya. S sender, bukan sender, bukan bersandar itu ya. S pengirim informasi, R penerima pesan, receiver. R itu receiver, penerima pesan. Waktu tadi saya tanya, saya mengirimkan pesan, kalian terima, terus bergantian mengirimkan. Saya mengirimkan pesan, kemudian pesannya diterima, terus dibalas dengan jawaban. Jadi bergantian. Ini kalau ini intrapersonal, ini interpersonal ya. Kalau intrapersonal berarti ada di komunikasinya ada di dalam satu orang tersebut. Kalau interpersonal ada di luar. Jadi sudah lebih dari satu orang komunikasinya. Saat ini kan kita lebih dari satu orang. Berarti saya mengirimkan informasi, kalian menerima, kemudian bertukar peran, kalian memberi jawaban, berarti memberi informasi, saya menerima. Ini barrier atau penghalang. Saat ini ada penghalang tidak? Komunikasi antara saya dan kalian? Tidak? Bagian tidak ada? Apa ya? Buru-buru mungkin? Enggak buru-buru, santai aja Bu. Berarti kuliahnya bisa lama nih. Ini bariernya suhu ruangan kedinginan enggak? Enggak. Oh berarti enggak ada barrier ya? Nyaman saja ya? Tadi sudah apa lagi ya? Umpan balik tadi ya setelah isi pesan yang dikirimkan itu adalah umpan balik. Ini aja komunikasi non verbal.
komunikasi ada penyampaian pesan itu, pengiriman pesan itu ada verbal dan non-verbal. Yang sedang kita lakukan ini yang verbal atau yang non-verbal? Verbal. Non-verbalnya nggak ada? Ada. Ada? Ada nggak? Apa? Kontak mata. Gerakan tangan, gerakan tangan. Apa pesan yang kalian terima dari gerakan tangan saya? Gak ada. Non-verbal itu ada gerakan tadi, gerakan tangan, gerakan tubuh juga. Saya tubuhnya bergerak nggak? Ya, mundur ya. Ada pesan yang diterima dengan gerakan saya? Nggak merasa menerima pesan apa-apa ya? Takut? Oh, maksudnya kalau saya datangi takut ya? Atau saya yang takut? Jarak menutupi, nah di sini biar saya bisa tahu tulisannya kelihatan nggak? Jarak antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Nah, kalau seperti ini ada suara tapi kalian tidak melihat saya, itu gimana rasanya? Pesan yang tersampaikan apa? Oh ya, suara. Maksudnya gimana ya? Misalkan gerakan tubuh saya itu tadi adalah saya maunya duduk di pojok depan saja, mata saya menatap laptop, kemudian apa ya? Kemudian nada suaranya mungkin standar, rata. Itu apa pesan yang kalian terima? Ngantuk, bahwa saya ngantuk, bahwa saya nggak mood nih untuk ngajar gitu ya. Sebaliknya, saya melihat ada yang bertopang dagu, ada yang kepalanya ditaruh di meja kursinya. Kira-kira pesan apa yang terkirim ke saya? Ngantuk juga. Oke. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah universal, tapi banyak juga yang spesifik tergantung budaya. Menginterpretasi bahasa tubuh kadang ambigu, tergantung dari sifat personal, pengalaman, dan budaya, sehingga perlu untuk melakukan pengecekan. Dan bahasa nonverbal lebih kuat daripada bahasa verbal. Bahasa nonverbal lebih dipercaya. Jadi kalau saya tadi ngajar kaku di depan, kira-kira kalian tadi menginterpretasikannya adalah bahwa saya tidak mood mengajar. Benar nggak? Belum tentu. Kalian bisa melakukan pengecekan. Gimana caranya? Tanya, oke, ibu nggak mood ya? Gitu. Terus saya nggak ngaku, saya bilang enggak, buktinya saya ada di sini. Telat juga saya datang kok, gitu ya. Kira-kira kalian percaya yang mana? Yang perkataan saya atau bahasa tubuh saya? Bahasa tubuh, oke. Terus tadi sebaliknya, apa ya? Pulpennya jatuh, pulpen tiba-tiba jatuh. Terus ada yang ngobrol sendiri, ada yang tidur beneran. Jadi udah terkonfirmasi ngantuk itu ya. Terus saya tanya, kalian paham nggak? Paham. Kira-kira saya percaya nggak? Harus dicek dengan apa nih? Quiz? Ya, intinya itu bahwa bahasa nonverbal lebih kuat, biasanya lebih kuat dibandingkan dengan bahasa verbal. Kalau bahasa dari PPT, ini pesan juga yang mau saya berikan ke kalian, tapi melalui PPT. Nah, ini masuk komunikasi yang mana? Verbal atau non-verbal? Verbal. PPT, verbal atau non-verbal? Non. Verbal. Verbal itu lisan maupun tulisan. Non-verbal itu sudah tidak ada bentuknya.
Ya, tadi bahasa tubuh, nada suara saya, kontak mata, jarak. Misalnya ya, ketemu teman lama, kamu gimana kabarnya? Tapi nanyanya itu agak-agak antisipatif, bahasa jarak tubuhnya itu agak menjauh. Kira-kira ada rasa akrab atau ada rasa jauh? Rasa jauh. Ya, lebih terasa gitu kan. Nah, itu kan tidak tertulis dan tidak terucapkan ya, itu bahasa nonverbal. Dan dia universal. Hampir semua orang akan menganggap kalau jaraknya jauh, itu ya berarti jarak hatinya juga jauh gitu ya. Tapi banyak juga yang spesifik tergantung budaya. Di sini geleng-geleng itu artinya tidak. Di India geleng-geleng artinya apa ya? Saya nggak tahu. Bisa jadi iya juga geleng-geleng, enggak geleng-geleng gitu ya. Tergantung budaya. Iya. Nah, jadi hubungannya dengan apoteker apa nih belajar komunikasi seperti ini? Ya jangan sampai kalau dapat pasien orang India ditanya Bapak sudah paham ya geleng-geleng, kita anggap belum paham ya. Ya kira-kira itu, kita tarik ilmu komunikasi ini sebagai bekal kita sebagai apoteker. Nah, beberapa contoh teknik komunikasi dalam pelayanan kefarmasian. Pertama, ini hanya contoh ya. Maksudnya banyak teknik komunikasi lain yang juga diperlukan, tapi yang dibahas di PPT hanya beberapa. Pertama, listening dan empathic responding. Jadi kita mendengarkan, terus kita respon dengan empati. Kalau pasien datang, kemudian kita tanya, Bapak sudah rutin minum obatnya? Atau selama ini gimana Pak cara minum obatnya gitu kita tanya. Pasiennya jawab, terus kita sambil nulis, sambil sibuk yang lain. Kira-kira pasiennya gimana? Mungkin nggak mood atau nggak jadi cerita ya? Ya, listening sih iya, tapi mungkin tidak empati. Lebih baik kalau empathic responding ini ya. Kadang-kadang mungkin pasif, kita dengarkan saja. Kadang-kadang kita perlu memberikan acknowledgement response. Jadi misalnya, oh iya, gitu ya. Jadi sambil mendengarkan, sambil kita ada respon. Bukan kita diam menatap pasien. Pasiennya juga bingung ya, ini apotekernya ngapain ya? Maksudnya kan mendengarkan. Nanti kalau disambi pasiennya marah, jadi apotekernya mendengarkan. Tapi kalau tidak ada respon kan juga pasiennya bingung ya. Encouragement itu mendorong lagi sambil mendengarkan, dia akan merespon. Oh gitu. Terus lalu, oh gimana terus Pak? Lah kenapa Pak? Kenapa Bu? Gitu. Itu encouragement, mendorong untuk terus bercerita. Sama active listening, ya sambil mendengarkan sambil juga kita merancang respon yang tepat untuk pasien itu. Terus teknik komunikasi yang lain, assertiveness. Asertif asertif ada di tengah-tengah antara pasif dan agresif. Nih. Kalau pasif, diam aja. Perilaku pasif itu gini, misalnya ya ada pasien pas ngambil obat, kita ingin menggali nih kondisi pasien gimana. Katakan hipertensi lagi nih, hipertensi dan perlu rutin minum obat. Terus ditanya, Bapak selama ini minum obatnya gimana? Saya ya kadang-kadang aja Mbak kalau ingat, atau kalau pusing saya minum. Gak apa-apa kan? Orang saya udah puluhan tahun kayak gini gak apa-apa kok. Ini masih sehat, masih bisa kemana-mana sendiri. Gak apa-apa kan? Ya, akhirnya cuma iya aja. Itu pasif. Komunikasinya pasif. Praktikum. Sebaliknya, gak boleh Pak. Kayak gitu, salah. Apa ya? Terus pasiennya dimarahin. Sudah tahu puluhan tahun minum obat kok yang gak paham juga. Kok yang masih belum diminum dengan rutin gitu. Misalnya ya,
menyerang dan mendominasi Oh, ada tugasnya. dan mengintimidasi supaya minum obat. Tapi ini konteksnya sudah agresif itu ya keterlaluan ya. Asertif ada di tengah-tengahnya. Intinya, apoteker tetap harus berkomunikasi dengan tegas. Tegas ngejari pasiennya itu salah, tapi dengan cara yang pas. Jadi bukan pasif dan bukan agresif. Tegas tapi yakin pasiennya mau balik lagi bulan depan. Jangan gara-gara dimarahi, saya nggak mau ke situ lagi. Atau apa ya, disenai di apa ya, nggak mau sama apoteker yang itu. Atau saya pindah tempat aja. Gitu ya. Itu komunikasinya berarti sudah agresif. Kemudian interview dan assessment, ini juga teknik komunikasi. Tadi saya bilang diwawancara pasiennya, iya memang apoteker itu perlu mewawancarai pasien. Kenapa harus diwawancara? Ya biar tahu kondisinya pasien. Jenis pertanyaan mana yang sebaiknya digunakan waktu mewawancarai pasien? 5W1H. Terus dicetak, udah ada ya, gantian pasien berikutnya gitu ya. Nanti Bapak. Efektif Oh, gitu. nggih. Terus cepat pulang apotekernya. Ini juga 3 kali sehari nggih. Tapi jenis Sampun pertanyaannya boten dari boten sini mana yang ujung. sebaiknya digunakan? Kelihatan nggak ketutupan? Minumnya 3 kali sehari, artinya tiap hari. Pertanyaan Setiap tersebut? pagi Bapak, jangan asal pagi Multiple siang question, malam muter. ya. Soalnya A, berarti Bapak rutin minum obat. B, tidak rutin minum obat, gitu ya? Ya, maksudnya multiple question di sini adalah pertanyaan yang banyak sekali. Kalau pertanyaan tertutup tahu? Pertanyaan yang ya atau tidak, jawabannya cuma ya atau tidak, atau sudah tidak ada pilihan lain. Jadi misalnya Ini apoteker daerah itu ngono. apa ya? Tadi minum obat jam berapa? Siang nggih. 3. Oke, itu pertanyaan tertutup. Malam. Tapi kalau pertanyaan terbuka, Mungkin wonten pertanyaan. ya tadi selama ini gimana cara minum obat? Atau kasus DM di mana pasien sudah harus pakai insulin. Tahu insulin? Insulin pen itu ini segini. Besarnya insulin pen itu adalah jarum suntik yang berisi insulin, besarnya segini. Pasien harus menyuntikkan dirinya sendiri. Jarumnya kecil sih di ujung. Cuman kalau belum pernah pakai juga harus latihan ya, perlu keahlian khusus dan keberanian untuk bisa menyuntikkan dirinya sendiri. Nah terus apoteker akan bertanya, selama ini Pak cara pakainya gimana? Untuk memastikan bahwa memang yang dilakukan oleh pasien selama ini sudah benar. Itu contoh pertanyaan terbuka. Leading atau bias question, selama ini minum obatnya rutin kan? Kan? Apa ya? Ya kan bisa pakai BPJS kan Bu? Apalagi? Ya pokoknya yang itu sudah mengintimidasi tadi, ya kan? Sumpah. Jadi pasien akan iya saja. Probing question. Berarti aku Probing kata sama BPJS Bapak. probing itu adalah saya agak terbolak-balik. Probing itu kalau nggak salah yang mendorong pasien untuk bercerita lebih banyak. Prompting itu adalah yang menggali pasien untuk bercerita lebih banyak. Probing, jadi oh terus gimana Pak? Mendorong pasien untuk bercerita lebih banyak apa ya? Oh terus gimana? Oh kalau rutin itu maksudnya jam berapa? Hari ini sudah atau belum? Tadi pagi jam berapa? Siang jam berapa? Gitu. Itu probing. Kalau prompting berarti kalau kita ingin menggali. Tadi pertanyaan menggali ya? Tadi menggali, maaf. Kalau yang mendorong berarti bentar. Mendorong itu ya mirip-mirip ya, probing dan prompting.
Coba nanti materinya kan ada yang lebih lengkap. Saya biasanya ngasih PPT sama ada materi PDF-nya. Dilihat di situ ya, perbedaan probing dan probing. Gitu aja ya. Terus multiple questions, tadi pertanyaan yang bertubi-tubi banyak. Jadi mana yang dipakai? Probing. Semuanya. Bisa jadi, ya gantian ya. Karena kalau kita fokus pada satu jenis pertanyaan saja akan membosankan. Bisa jadi kita perlu nih yang leading question kadang-kadang untuk mengakrabkan dengan pasien ya. Tapi kalau itu terus, ya nanti kita nggak bisa menggali lebih banyak jawaban dari pasien. Terus komunikasi interprofesional pada pelayanan kesehatan. Ini intinya adalah bahwa kalian sebagai apoteker tentu harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, sehingga mau tidak mau juga berkomunikasi dengan nakes yang lain. Dan ini yang ideal ya, karena untuk bisa mencapai kesehatan yang lebih baik dari pasien, maka kita nggak bisa mengandalkan keilmuan kefarmasian saja. Kan perlu keilmuan dari tenaga kesehatan yang lain. Nah, masalahnya selain ada faktor pendukung juga ada faktor penghambat dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Paling simpel, misalnya kasus gini. Bayangkan kalian adalah fresh graduate nih, sudah lulus apoteker, terus ditempatkan di mana? Di Semarang. Apa instansinya? Coba anggap rumah sakit Karyadi. Kalian ditempatkan di sana, kemudian harus visit bangsal pasien bersama dengan pasien pasien jantung. Berarti kalau mau visit ke sana bareng dengan dokter penyakit dalam, subspesialis jantung, mungkin nurse juga, perawat, ahli gizi, sama apoteker. Kira-kira kalian merasa apa faktor pendukung dan penghambat dalam berkomunikasi dengan nakes lainnya tadi? Pede nggak? Pede, sudah lulus dari Fakultas Farmasi UGM. Pede nggak? Pede, tapi bisa jadi tidak pede. Itu jadi salah satu faktor penghambat. Saya fresh graduate, yang saya hadapi senior. Bahasanya, oke, jangan-jangan nanti dokter spesialis, subspesialis pula itu menggunakan indikator-indikator medis yang saya belum pernah dengar waktu kuliah. Gimana itu? Bisa jadi itu faktor penghambat, bahasanya berbeda. Mungkin kalau di penyakit jantung banyak istilah-istilah yang sering digunakan, sementara di farmasi belum pernah digunakan atau jarang sekali karena tidak membahas jantung, tapi obat secara umum. Atau kebalikannya, apoteker sering menggunakan istilah apa ya di kefarmasian yang dokter-dokter tidak nyambung. Itu jadi, ini kalau nggak ada ya, itu salah satu faktor penghambat. Senioritas itu juga penghambat. Pendukungnya apa? Pendukungnya adalah ini contohnya persepsi yang setara. Ya, sesama nakes harusnya memahami bahwa setiap tenaga kesehatan punya keahliannya masing-masing. Berbeda-beda memang keahliannya, tapi harus bisa berkolaborasi supaya nanti hasilnya pasien sembuh. Oh iya, pertanyaan saya, apakah tujuan dari pelayanan kefarmasian itu pasien adalah kesembuhan pasien? Apakah tujuan dari pelayanan kefarmasian itu adalah kesembuhan pasien? Tidak. Apa tujuannya? Peningkatan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Kenapa kok nggak sembuh? Yang jadi tujuan? Karena dari situ bisa jadi sembuh. Karena dari peningkatan kualitas hidup bisa jadi sembuh. Baik. Ada nggak kondisi-kondisi yang memang tidak bisa sembuh? Ada. Terus kalau tidak bisa sembuh gimana? Ya meningkatkan kualitas hidup tadi. Betul. Ya maksudnya gini,
misalkan nih ada kondisi yang terminal ill, jadi sakit kanker sudah stadium akhir. Apoteker tuh perlu paham sebenarnya ini yang paling penting adalah bukan mencari kesembuhan lagi. Pasien didorong untuk kemoterapi berapa siklus atau mengambil tindakan macam-macam operasi yang mungkin rumit, terus belum lagi proses nyari rujukannya gitu ya, keluarganya juga pontang-panting. Tapi bagaimana peningkatan kualitas hidupnya? Mungkin kita redakan saja nyerinya, tapi tidak mengejar siklus kemoterapi dulu. Itu kalau pasien sudah cukup nyaman dengan kondisinya, berarti sudah ada improve dalam kualitas hidupnya. Atau ya kasus lain tidak sembuh sih, hipertensi tidak sembuh, tapi dia masih bisa kemana-mana, masih bisa terbang kemana-mana, ikut conference internasional, ya tinggal bawa obatnya saja, misalnya gitu ya. Intinya peningkatan kualitas hidup itu lebih luas lagi daripada sembuh, karena kadang-kadang memang bukan sembuh tujuannya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Sudah? Bener nih, gak ada pertanyaan? Ya baik, kita cukupkan sekian ya.